Arnold. Jadi, kamu sedang mencari pekerjaan sebagai programmer. Dan apa? Kamu baru selesai kursus pemrograman 2 hari yang lalu. Online? Oh, ayolah. Tapi di Roblox, kamu bisa membuat game tanpa mengetahui cara memprogramnya. Benar, hanya sedikit orang yang berhasil membuat game yang benar-benar bisa menghasilkan uang. Ide tentang platform ini muncul pada tahun 1989 dengan tujuan menciptakan simulator untuk mempelajari fisika. Roblox versi beta diperkenalkan pada tahun 2004, yaitu Roblox lebih tua dari rata-rata pemain 13 tahun. Pada tahun 2016, Roblox hanya memiliki 10.000 akun. Pada tahun 2019, 1 miliar akun. Bayangkan berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan. Tapi melakukannya dengan biaya murah tidak akan berhasil. Diperlukan investasi awal. Investasi pertama di Roblox adalah 560.000 US dollar. Tic-tac-toe. Arnold, kamu pikir ada orang yang akan tertipu oleh ini? Wow, kamu meyakinkan mereka untuk memberikanmu uang. Mereka terburu-buru membuat keputusan. Sepertinya ada yang akan menghabiskan seluruh uangnya sebelum game tersebut dirilis. Game yang sangat hebat bisa dibuat hanya oleh beberapa orang di garasi. Tidak semua orang perlu membuat Google baru. Jangan senang dulu. Jadi, Arnold, saatnya membayar kembali pinjaman itu dengan bunga. Mungkin kamu mengira bunga 1% itu tidak seberapa, tapi itu per hari. Itu berarti 365% per tahun. Dan dengan memperhitungkan bunga majemuk, kamu sekarang berutang beberapa kali. Lebih banyak daripada pinjamanmu. Ratusan ribu kebangkrutan terjadi setiap tahunnya di Amerika. 70% startup gagal di tahun pertama mereka. Dan 25% lainnya beberapa tahun ke depan. Kamu benar-benar tidak punya cukup uang untuk ini, Arnold. Kamu harus bekerja selama 10.000 tahun ke depan. Sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan tidak ada tempat tinggal. Mari lihat bagaimana penduduk bumi bertindak saat kondisi ketakutan. Apa Dors ini menyeramkan? Aku ngompol saat takut. Omong-ngomong, jangan minum jusnya. Dia sudah 10.000 jam di Doors. Dia tidak terlihat takut. Aktifkan keadaan tanpa bobot. Seperti di luar angkasa. Jadi Arnold, apakah kamu siap untuk bermain game di luar angkasa? Baiklah, atau mengambang saja. Di bumi, Arnold, gravitasi menahanmu, jadi tidak bisa melompat dan juga terbang. Namun, jika kamu punya kecepatan yang cukup, kamu bisa mengatasi gravitasi bumi. Gaya gravitasi dan gaya inersia saling menyeimbangkan, dan kamu bisa terbang dengan aman dalam gravitasi nol di bumi. Bergerak di kondisi tanpa bobot tidaklah mudah. Dan tentu saja bukan karena kamu lemah. Arnold, sepertinya kamu telah menemukan jenis bahan bakar baru, hidrogen sulfida. Ini bisa membantumu menghadapi monster. Untungnya, bukan kamu saja yang melewatkan pelatihan pra-penerbangan. Hati-hati, Arnie. Sepertinya kamu membuka pengamannya. Karena kunci yang terbuka, keseimbangan gas menjadi kacau. Pakai pakaian astronotmu, Arnold. Hore, kamu berhasil. Tapi sekarang ada masalah lain. Bagaimana kamu bisa mendengar monster sekarang? Sepertinya kamu malah menakuti semua monster itu sendiri. Tidak, kamu tidak tuli, Arnold. Suara tidak bisa merambat di ruang hampa. Suara merambat dalam bentuk gelombang. Benda yang bergetar mentransmisikan getarannya ke molekul atau partikel di sekitarnya. Di ruang angkasa, molekul udara terpisah sangat jauh sehingga tidak dapat mengirimkan getaran. Tidak ada udara, tidak ada suara. Jadi lebih baik diam saja di dalam lemari. Ya, selama diperbolehkan. Houston, kita punya masalah. Apakah ini pintu terakhir? Aku ingin tahu apa yang ada di baliknya. Arnold, tunggu dulu. Ini belum berakhir. Apa kamu mencoba mencari pekerjaan lagi? Bagus sekali. Tapi tanpa sekolah, kamu hanya bisa menjadi petugas kebersihan. Dan bahkan bukan itu. Ada banyak orang dari negara lain yang punya 3 gelar dan siap menerima pekerjaan apapun. Jadi bagaimana kalau kamu menyelesaikan sekolahmu dulu? Omong-omong, sekolah pertama muncul di Sumeria kuno sekitar 3 hingga 4.000 tahun yang lalu. Di Sumeria, sekolah adalah suatu hak istimewa dan hanya anak laki-laki yang sekolah di sana. Jadi kamu beruntung, Arnold. Komputer belum ditemukan. Jadi kamu harus menulis di tablet tanah liat lunak. Jadi belepotan. Ya, kamu sangat beruntung dilahirkan di abad ke-21.
Apa? Mereka tidak mengizinkanmu bersekolah karena kamu sudah dewasa? Kita perlu mencari beberapa sekolah yang tidak biasa. Lihat, itu adalah Door School. Dan kamu menjadi penggemar game ini. Masuklah. Pelajaran pertama adalah aljabar. Apa kamu tidak membaca brosurnya? Guru di sini adalah monster. Ini sangat efisien. Arnold, apa kamu mempelajari tabel perkalian? Namun sayang, sia-sia saja. Mungkinkah sekolah ini juga menerapkan hukuman fisik? Bukan begitu, Arnold. Dasar idiot. Maksudku hukuman nyata. Anak-anak dipukuli karena nilai buruk di Mesir kuno. Dan di Korea Selatan, misalnya, larangan hukuman fisik baru diterapkan pada tahun 2010. Di dunia modern, sekolah merupakan tahapan kehidupan standar. Namun tidak semua anak punya kesempatan untuk bersekolah. Begitu banyak orang menggunakan olahraga untuk menaikkan strata sosial. Lari cepat, Arnie, atau kamu akan menjadi makan siang seseorang. Persetan dengan sekolah. Kamu sudah tahu cara membaca. Hampir 20% umat manusia tidak bisa membaca dan juga menulis. Jadi, matematika bukan kesukaanmu dan olahraga membuatmu lelah. Tapi aku tahu kamu menyukai tumbuhan dan juga hewan. Terutama binatang. Terutama yang digoreng. Ya, biologi. Guru ini sepertinya punya pandangan tersendiri tentang evolusi. Mungkin sebaiknya kamu pilih saja sekolah lain. Dan dia suka memesan barang omong kosong dari toko online. Kenapa membutuhkan barang ini, Arnie? Apa kau ingin membuat Minecraft versi kehidupan nyata? Itu mudah sekali. Tahukah kau bahwa Minecraft adalah game terlaris kedua di dunia setelah Tetris? Dan versi pertama dibuat hanya dalam 6 hari. Jadi, mana yang lebih baik? Minecraft atau kehidupan nyata? Mungkin keren di saat hidup tampak terlalu berat. Kau bisa memilih mode yang lebih mudah. Di sini kau tidak perlu khawatir akan hal-hal menakutkan atau kelaparan. Tapi itu benar-benar jadi tidak menantang. Ayo pilih mode survival. Sekarang kita harus bertindak seperti dalam kehidupan nyata. Mencari makanan, membangun rumah, mempertahankan diri, dan mendapatkan pengalaman. Tentu saja, jauh lebih mudah melakukannya di dalam game. Hanya dengan satu tebas, kau bisa menebang pohon yang akan menggantung di udara. Dan kau bisa mendapat batu hanya dengan memecahkannya selama beberapa detik. Sehari di sini hanya berlangsung 20 menit. Dan bahkan wajah bodohmu yang menyedihkan bisa menarik perhatian seseorang. Kau bisa makan makanan cepat saji sebanyak yang kau mau dan tidak akan gemuk. Itu kelebihannya. Hari-harimu akan selalu terasa nyaman dan kau bahkan tidak perlu membeli pakaian. Dan kau bisa menggunakan kaktus di rumahmu sebagai pengganti tempat sampah. Itu bisa menghilangkan benda apapun. Jika bosan, kau bisa mengganti nama seekor domba dan dia berkilau dalam berbagai warna. Dan ya, di sini kau bisa melihat domba di jalanan. Jangan lupa, ini Minecraft. Saatnya pulang. Oh iya, aku lupa, rumahmu mudah dicuri atau dihancurkan. Sepertinya, game over. Ada sekitar 920 kuadriliun blok di seluruh dunia Minecraft di semua dimensi. Satu streamer berhasil menambang 32 juta blok hanya dalam 2.500 jam. Arnie, kamu pasti bisa. Tapi kamu harus melakukan half-time mengorbankan waktu dan kesehatanmu. Setiap jam duduk yang lama mengurangi hidupmu sebanyak 22 menit. Dan bagi mereka yang duduk selama 11 jam, hidupmu berkurang hingga 40%. Ditambah lagi ada diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan kematian dini. Oh, Arnie, apa kamu sudah membangun kastilmu sendiri dari pasir? Itu tidak akan berhasil. Kamu perlu tim pengambil alihan Minecraft, tim terbaik. Siap? Sekarang lebih mudah untuk dimainkan. Atau mungkin tidak. Selama permainan, mata seseorang hanya berkedip 4 kali per menit. Karena itu, lapisan pelindung mata cepat kering. Dan jika kamu tambahkan peralatan penambah panas, lalu kamu, Arnie, sekarang merasakan sakit yang luar biasa. Tapi bagimu, ini bukan apa-apa. Lagi pula, pasukan perkasamu akan segera mengambil alih dunia Minecraft. Kamu hanya tinggal tekan tombol dan memberikan perintah. Tapi, di mana jarimu? Kamu sudah bermain terlalu lama. Otakmu tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan juga gameplay. Arnie, kamu benar-benar butuh istirahat. Kamu mulai terlihat seperti creeper. Apa yang kamu lakukan? Sebaiknya kamu keluar mencari udara segar. Iya, bukan begitu caranya. Kenapa kamu tampak terkejut? Kamu sudah masuk portal dimensi lain dan alam semesta melemparkanmu ke dalam game GTA 5. Selamat datang di Los Santos. Apa kamu siap untuk menjadi orang terkaya dan terkuat di kota ini? Masuk ke mobil dan ayo jalan.
Ini Michael, salah satu dari 3 karakter utama dalam game ini. Apa misi pertamanya? Tunjukkan keterampilan menembakmu, Arnie. Jadi, langsung ke intinya. Bukan rahasia lagi bahwa Los Santos adalah kota yang penuh kriminalitas dan juga sangat berbahaya. Sebagai permulaan, aku sarankan untuk mengubah image-mu. Kalau tidak, kamu bisa terlihat seperti penggemar Minecraft. Beberapa tato yang brutal tentu saja tidak ada ruginya. Sekarang kamu menjadi gangster sejati siap merampok bank. Ini rencananya. Masuk gedung dengan tenang, tembak kaca lapis bajanya, ledakan pintu lemari besi, dan ambil semua emasnya. Sekarang saatnya selamatkan dirimu. Untuk berlari lebih cepat di GTA, kamu tidak perlu berlari, tapi melompat. Tahukah kamu bahwa berat dari senjata dan emas yang kamu bawa saat ini adalah lebih dari setengah ton? Tapi di GTA tidak masalah. Mereka mengejarmu, harus cepat sembunyi. Dan untuk melakukannya sangatlah mudah. Hanya perlu bersembunyi di tempat yang tenang. Dan setelah beberapa saat mereka akan melupakanmu. Wow, lihat, kamu sepertinya sukses, Arnold. Sekarang kamu bisa dengan aman membelanjakan uangmu untuk berpesta, pakaian mahal, beli semua real estate di kota, dan menjalani kehidupanmu yang sangat menyenangkan. Tapi ini akan cepat membuatmu bosan. Apa kamu lupa? Kamu adalah gangster sejati sekarang, Arnie. Oh yeah, kejar-kejaran mobil yang ekstrim. Ini benar-benar keren. Kabur, Arnold, atau kamu bisa tertembak. Naik pesawat terbang, tekan suka jika kalian tahu cara terbang di GTA. Sepertinya kamu kurang beruntung, Arnold. Entah bagaimana kamu bisa berakhir di telan megalodon raksasa di GTA versi modifikasi. Baiklah, kamu kalah, Arnold. Misi gagal. Tunggu, Arnold, kamu selamat. Apa ini? GTA baru? Kami mengadakan pesta bergaya Among Us, sebuah game populer dengan lebih dari 500 juta pemain, lebih dari permainan apapun dalam sejarah. Dengan 97% pemainnya memainkan versi gratis di perangkat mobile. Tapi sebagian besar pendapatannya didapat dari versi PC berbayar. Tentu saja kita memainkan versi gratisnya. Jika gratis, aku juga akan ikut bermain. Dan ada alasan khusus aku memilih coklat, karena dia 65% lebih jarang dikeluarkan. Dalam lebih dari 90% pemilihan, orang memilih mengeluarkan hitam. Dan itulah warna yang kau dapat, Arnold. Kita mulai permainannya. Hal yang terpenting adalah bertindak cepat karena kau bisa terbunuh setiap saat. Dan ini dia pembunuhan yang pertama. Jangan cemas, di sini kita punya banyak detektif. Dengan cepat mereka tahu bahwa kau bukan penipunya. Ups, aku yakin di sini kau benar-benar dijebak, Arnold. Ini waktunya untuk pergi sebelum kau dilempar ke luar angkasa. Kau harus selesaikan tugas dalam permainan untuk menjelaskan kepada pemain lain bahwa kau bukan penipu. Ups, ruangan ini sudah dipakai. Jangan ganggu pasangan ini. Ada satu tugas baru. Kau harus memadamkan api di ruang kelistrikan. Sepertinya itu berhasil. Mereka percaya padamu. Ayo, bantu pemain ini. Sepertinya aku melihat alat pemadam kebakaran. Arnold, ada yang benar-benar ingin menjebakmu. Terlebih, berdasarkan statistik, ruang kelistrikan dan ruang admin adalah tempat paling berbahaya. Jika kau memang seorang penipu, kau harus ledakan mesinnya dan menangkap permainan. Tidak berhasil. Itu keren, Arnold. Jadi kau bukan penipu. Selamat. Hati-hati. Kena kau, kawan. Maafkan aku. Kita sudah bersenang-senang. Tapi kini kita harus berpisah. Membedakan realitas virtual dengan realitas nyata menjadi semakin sulit setiap harinya. Deja vu. Tenanglah dasar kau, hei paranoid. Hewan liar seringkali masuk ke dalam rumah untuk mencari makan. Atau mungkin dunia di sekelilingmu adalah sebuah simulasi. Tenang, sobat. Ini hanya ilusi optik. Jika kau mengubah sudut pandangmu, semuanya akan normal seperti biasanya. Tapi bagaimanapun juga, sejujurnya, semua yang kau lihat sebenarnya hanyalah hayalan dari imajinasi otakmu. Cahaya yang memasuki retinamu diubah menjadi impuls yang mentransmisikan informasi ke sistem pemrosesan gambar visual. Dari situ, sinyal masuk ke otakmu dan kau melihat apa yang terlihat. Dan saat
Itu cantik sekali. Kesalahan lagi? Atau ini konsekuensi dari tren populer di mass market? Sinkronisasi seperti ini bisa membuatmu berpikir bahwa kau telah kehilangan akal sehat. Ya Arnold, kau benar. Yang seperti ini pastinya perlu direkam. Tapi keluarkan ponsel dari sakumu secara perlahan dan hati-hati sobat. Atau polisi bisa mengira bahwa kau sedang merogoh senjata. Beginilah cara kerja ilusi. Formasi retikuler di batang otakmu menjadi terlalu bersemangat. Hei, kau mau kemana dasar pengecut? Arnie! Siapa ini? Tidak. Jangan coba-coba. Ini bukan The Matrix. Itu ide yang buruk, Arnold. Hampir sama buruknya dengan membuat sequel dari trilogi yang legendaris. Meet Arnold adalah sebuah halusinasi. Dan efeknya sekarang 300 kali lebih kuat. Dan otak Arnold berubah menjadi lumer. Bahkan sama seperti dia. Ini membutuhkan penanganan medis yang serius. Apa-apaan ini? Apa aku juga mengalami gangguan sekarang? Suara gemuruh di tribun penonton. Tampaknya sedang ada duel serius, yaitu duel kartu. Coba lihat kamu dapat kartu apa, Arnie? Mungkin ada sesuatu yang menarik. Oh, astaga. Di tahun 1993, Magic the Gathering mendorong kenaikan nilai permainan kartu yang dikoleksi. Harganya tergantung pada keunikan kartu dan juga kondisinya. Sebagai contoh, kartu termahal yang menampilkan Pikachu dihargai sebesar $5.275.000. Tapi hanya dengan memasukkannya ke dalam saku, nilainya langsung turun menjadi hanya $50. Itu tidak akan berhasil, Arnold. Kalau mau yang terbaik, kamu dan temanmu harus menjadi pelatih Pokemon yang sesungguhnya. Berdiri di satu tempat dan tidak kemana-mana sepanjang hidupmu. Ya, sebagian besar di dunia Pokemon, para pelatih melakukan hal ini. Hingga juara berikutnya datang dan akan menggilas kalian menjadi debu. Tapi itu bukan bagian terburuknya, Arnold. Berdiri di satu tempat terlalu lama tidak sehat untuk usus. Berkurangnya aliran darah akan mengganggu kinerjanya dan sebabkan sembelit. Setelah seminggu, kakimu akan memar seukuran koin. Setelah setahun, tulang belakangmu akan berubah bentuk dan tulang pinggul akan menekan semua organ tubuhmu hingga ke paru-paru. Sebagai pelatih Pokemon, kamu harus punya saingan. Dan inilah dia, Seiko Sidori. Lihatlah, dia mengumpulkan lencana dari semua liga. Dia bahkan mengalahkan Whitney Miltank. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, tapi dia dapat 2 kartu holo dari mereka. Tapi hebatnya, dia berhasil melakukan speedrun Pokemon Rangers sambil melakukan operasi jantung terbuka. Tahukah kamu bahwa speedrun muncul tahun 70-an bersamaan dengan dirilisnya video game pertama? Rata-rata gameplay Pokemon Red dan Blue di Game Boy adalah 25 jam. Sedangkan rekor speedrunner adalah 1 jam 50 menit dan 17 detik. Lihatlah. Lebih cepat dari merapikan tempat tidurmu. Lupakan yang sudah kukatakan padamu, Arnold. Lencana dan operasi jantung tidak akan berarti jika kamu tidak percaya pada Pokemonmu. Seiko Sidori hanya percaya pada kekuatan. Tapi kekuatan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk mencintai dan memahami. Selamat ya, Arnold. Kamu telah mengukir namamu di dunia Pokemon. Walaupun kartumu masih lebih murah daripada foil Galarian Stunfisk seharga $2.25. Dunia cosplay punya bintangnya sendiri. Gadis ini adalah Inako. Dia punya 1,5 juta pengikut di Instagramnya. Dan penghasilan $32 per jam. Itu berarti $278.000 setahun. Tunggu, kemana dia pergi? Di sana, Arnold, jangan biarkan dia kabur. Wow, ini Seiko Sidori, mantan kapten Skyguard. Saat masih kecil, dia diterima di Korps Nirwana, tempatnya melindungi negaranya dari Shinigami, vampir, bajak laut, dan Girls Unpanzer. Saat semua temannya berpaling darinya, dia ditinggal sendirian dengan kegelapan di dalam dirinya. Arnold, kini kau berada dalam genre anime paling populer, Shonen. Shonen adalah kisah pahlawan yang memulai dari dasar, lalu berhasil mencapai puncak. Akhirnya, mengalahkan lawan utamanya. Kau harus latihan keras untuk makin kuat dan memahami filosofinya. Maju, hanya itu caranya. Perkenalkan budaya SMA anime, periode penting dalam hidup semua remaja anime. Oh iya, aku lupa bilang. Dalam anime, setiap gadis itu sempurna. Bagi beberapa pria, ini taksiran persyaratan lebih tinggi bagi pasangan mereka. Seringkali, persaingan ini dimenangkan oleh waifu, istri yang lelah. Arnold, tampaknya kau terlahir untuk berada dalam anime.
Utopia seperti ini hanya bisa dicegah oleh Gundam dari genre mecha dan kaiju. Untuk menciptakan anime, kau harus menggambar manga dulu. Manga hampir mirip dengan buku komik, tapi dibaca dari belakang ke depan. Di Jepang, mereka memakai lebih banyak kertas untuk mencetak manga daripada tisu toilet. Anime bertumbuh dari animasi murah menjadi industri yang berkembang pesat. Omong-omong, kedua gadis itu adalah saudari angkatmu. Jangan cemas, ini tidak masalah dalam genre ecchi. Itu dia, kau sudah siap untuk pertempuran ini. Lepaskan bankaimu, jangan siakan Furyokumu. Hajime, manfaatkan kekuatan pendiri Titan. Kendalikan Rietsumu. Seiko Shidori lemah, hanya kegelapan yang tersisa untuknya. Dan kau dapat cahaya yang diberikan kepadamu oleh persahabatan. Ingatlah untuk apa semuanya ini. Jangan biarkan siapapun menjatuhkanmu. Selamat pagi, Arnie Pig. Lihat, ini adalah keluarga Peppa Pig yang terkenal. Kamu sangat beruntung, Arnold. Begitu banyak orang yang ingin berada di posisimu sekarang. Di mana sopan santunmu, Arnold? Keluarga Peppa adalah penduduk asli Inggris yang sangat konservatif dan cerdas. Jadi tolong, jangan permalukan aku. Serial Peppa Pig telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa dan telah ditayangkan di 180 negara. Pendapatan tahunan mereka melebihi $1 miliar. Kira-kira jumlahnya yang sama dengan yang didapatkan oleh Al Capone dan gengnya di Chicago. Apa kamu benar-benar yakin ingin menempatkan bisnis ini dalam bahaya? Ini baru terlihat seperti serial kartun yang sesungguhnya. Mami Pig mengajarimu cara memegang sendok dan Peppa meledek Daddy Pig soal berat badannya. Film serial 3 menit ini dengan cepat dapat banyak penonton. Dan selama ini, para penulis menceritakan situasi kehidupan sehari-hari dan mengajari anak-anak cara menjalani hidup. Arnold, ini bermain genangan air yang terkenal itu. Lihat, semua orang memakai sepatu bermerek. Tunggu, kamu mau kemana? Kita sudah sepakat kan? Arnold, polisi tidak akan mau membantumu karena Mrs. Rebek, teman keluarga mereka, bekerja di sana. Dan sekarang kamu akan memainkan permainan yang sangat menarik. Babi lapar. Popularitas Peppa telah jauh melampaui pertunjukannya. Hanya dalam 1 tahun, perusahaan ini telah menjual... Wow, ada apa ini? Nah, Arnold, aku rasa cukup. Jaga dirimu ya, sobat. Aplikasi Kencan hebat sekali. Kepalamu terlihat sangat pas di tubuh yang diedit itu. Kau beruntung. Tapi sekarang untuk pergi berkencan ke sana, setidaknya kau membutuhkan 18 jam dan 45 menit di dalam pesawat. Karena ini adalah penerbangan terlama di dunia. Dan kau mengacau lagi. Sekarang kau harus menyelesaikan 3 tugas untuk bertemu pilihanmu. Atau bertahan hidup saja. Ayo sekarang kita lihat apa kelebihanmu. Otak kecil, tangan lemah, pecinta makanan cepat saji, semuanya seperti dalam kehidupan nyata. Sekarang pilih karaktermu. Kau tidak bisa pergi berkencan dengan tangan kosong. Temukan sesuatu, Arnie. Bunga terbesar di dunia. Baunya seperti daging busuk. Jika pacarmu adalah seekor lalat, dia akan menyukai aromanya. Makhluk imut ini hanya akan menularkan malaria, antraks, atau diare. Tidak ada yang aneh. Apa? Mereka sudah menularinya? Pastinya tidak banyak toilet umum di hutan. Tapi kau bisa buang air seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Itu adalah pemakan segala, Arnie. Mereka akan makan semua yang berbau busuk. Akan lebih baik jika kau mandi di pagi hari. Berpegangan ke tanaman merambat. Mereka bahkan bisa memakan seekor gajah. Setelah 1,5 jam, getah lambung ular sanca akan benar-benar mencerna tulangmu. Kau membutuhkan pisau untuk membelah perutnya. Itu akan menyelamatkanmu jika kencan dengan seorang wanita, tapi tidak dengan ular sanca. Aku menangkap ular sanca. Kita lihat apa isi perutnya. Hanya aku yang bisa menjadi ahli bertahan hidup di sini. Ayo sadarkan dirimu, kau sebentar lagi akan berkencan dan badanmu penuh dengan lendir. Kau selamat dan bahkan tidak kehilangan 1 jari pun. Jumanji!
Kita tidak bisa memilih takdir kita. Itu sudah ditentukan. Arnold, awas! Wow, sepertinya ada yang menumpahkan limbah radioaktif di sini. Hei Arnold, sekarang kau bisa menjadi superhero. Apakah kau tahu kalau Wolverine Marvel awalnya disebut Benjerman? Jadi dalam kasus ini, kau adalah Beef Skunk Packerman. Keren! Ini pertama kalinya dalam sejarah ketika seorang superhero memiliki 3 kekuatan super. Tapi kau bukan satu-satunya yang punya kekuatan super, Arnie. Misalnya, Master Pedang dari Jepang, Isao Machi, mampu membelah peluru yang melaju dengan kecepatan 320 km per jam. Slavia Pajkic dari Serbia benar-benar kuat untuk menahan 20.000 volt listrik. Dan dia juga bisa memasak makanan dengan mengalirkan arus listrik ke seluruh tubuhnya. Sedangkan Wim Hof dari Belanda mampu bertahan di bawah suhu 0 selama berjam-jam. Dan bahkan mendaki gunung Everest hanya dengan memakai celana dalam. Bagaimana denganmu, Arnold? Wow, selamat ya. Aku melihatmu telah mendapat kemampuan untuk memalu paku dengan tengkorakmu, membangun bendungan, dan bahkan mengembangbiakan kutu super di tubuhmu sendiri. Tapi serius, jika kau pikir kekuatan supermu itu menggelikan, coba periksa Doc Welder DC Comics yang kekuatannya adalah mengelas anjing ke musuh-musuhnya. Dan Zeitgeist dari X-Men setelah pesta minum sepanjang malam menyadari bahwa dia punya kemampuan untuk memuntahkan asap. Tahukah kau bahwa kekayaan bersih Batman adalah 98 miliar dolar? Tampaknya menjadi superhero bisa menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Dan salinan pertama buku komik Superman dijual di pelelangan seharga 3,5 juta dolar. Dan bila dilihat dari jumlah permintaan di Google, Spider-Man sekarang lebih populer daripada Presiden Amerika Serikat. Arnold, aku paham ini pastinya keren, tapi tetap saja tugas utama seorang pahlawan super bukanlah untuk menikmati kesenangan, tapi untuk berjuang demi kebaikan. Hai teman-teman, dunia dalam bahaya. Dunia hancur tanpa kalian. Oke, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Wisatawan beruntung pertama yang memenangkan perjalanan gratis ke bulan adalah pemegang tiket nomor 2871. Dan inilah dia orang yang beruntung. Inilah Arnold. Jarak rata-rata dari bumi ke bulan adalah 384.467 km. Dan tiap tahun bulan bergerak 3,5 cm menjauh. Dan di dalam sepanjang sejarah manusia, hanya 12 orang yang pernah menapakkan kaki di bulan. Kau akan menjadi yang ke-13. Aku setuju, itu bukan angka keberuntungan. Tapi bayangkan, tidak akan ada orang di bulan kecuali kau. Memang, ini bukan Miami. Suhunya di sana minus 173 derajat Celcius. Dan kemanapun kau pergi, ada radiasi yang 200 kali lebih tinggi dibanding bumi. Jadi, kau tidak bisa apa-apa tanpa baju luar angkasa. Tapi sementara itu, sebagai turis kau bisa check-in ke hotel. Meski konstruksinya belum dijadwalkan hingga 2025. Ayo kita ke sisi jauh dari bulan. Terutama karena ada banyak peralatan keren yang ditinggalkan oleh para astronot. Arnold, masuklah ke dalam Lunar Rover, nyalakan mesinnya, lalu kendarai. Percaya atau tidak, ada beberapa lautan di bulan. Hanya saja mereka tidak berisi air, melainkan lahar beku. Arnold, kau salah pedal, injak remnya. Selamat, Arnold. Kau baru saja menabrak Lunar Rover Cina U-22. Dan kau merusak baju luar angkasamu. Oh, tidak.